bersalah dan dibawa ke kepolisian. Itu ceritanya awalnya seperti apa? Ya, saya mendapatkan informasi ya bahwa ada oknum pengacara yang terkenal ya itu menggunakan atau diduga menggunakan plat nomor eh, DPR RI dan juga menggunakan KTA ya kartu tanda anggota DPR RI. Karena untuk mendapatkan secara resmi ya SOP-nya kan harus orang itu sebagai anggota DPR RI. Makanya saya sempat mempertanyakan apakah si oknum pengacara terkenal ini dia juga seorang anggota dewan di DPR RI atau bukan. Satu. Terus kedua, kalaupun bukan, apa dasarnya dia bisa memiliki beberapa ya. Saya katakan beberapa karena lebih dari dua ini. Infonya lebih dari dua. Ditempel di mobil-mobil mewahnya yang kebetulan saat ini sudah diamankan di Polda Metro Jaya. Nah, Bang, infonya kan dari artikel yang lu share itu kan Polda menangkap 5 orang terkait kasus mobil pengacara itu, Bang. Iya, kalau untuk itu bisa ditanyakan langsung ke Kasubdit Jatanras, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Memang sudah merilis bahwa ada 5 tersangka dalam peristiwa atau kaitan kasus ya penggunaan plat nopol DPR RI tidak sebagaimana peruntukannya atau digunakan oleh oknum pengacara terkenal ini. Nah, oke, Bang. Kalau boleh kasih edukasi sedikit, nopol anggota DPR itu tandanya apa sih, Bang? Eh, yang pasti gini, nopol tersebut itu dapat dikeluarkan atau bisa digunakan sama memang anggota DPR RI. Ya, kalau pengacara bisa pakai, ya saya juga akan mengajukan dong. Tapi kan faktanya aturannya tidak seperti itu. Ya, emang hanya betul-betul digunakan untuk orang-orang yang anggota DPR RI. Nah, Nah, secara aturan. yang pasti saya juga di sini mau menyampaikan kepada masyarakat, kami nih bertiga advokat juga ikutlah ya meminta maaf kepada masyarakat karena terjadi persoalan seperti ini. Dan kami juga menyampaikan bahwa tolong kedepannya para advokat ya baik yang senior ataupun junior jangan mencontoh perilaku seperti ini karena jelas ini bisa dikatakan atau diduga satu tindak peristiwa pidana pemalsuan di pasal 263-nya itu jelas. Nah, Bang, mungkin secara aturan sendiri, apakah memang tertera bahwa seorang pengacara tidak boleh menggunakan plat tersebut atau seperti apa, Bang? Oh ya sudah pasti. Kecuali dia seorang pengacara. Contohnya ya, kayak Bang Agus, seorang pengacara, dia maju mencalonkan diri jadi caleg terus terpilih, lalu setelah berkantor di DPR RI di Senayan, dia mendapatkan jatah ya, artinya mempunyai hak untuk menggunakan plat nomor DPR RI tersebut gitu loh. Nah, ini laporannya sudah masuk sejak apa, Bang? Ini laporannya sudah ditangkap ada 5 tersangkanya. Ya artinya kita tinggal tunggu ya oknum pengacara ini sampai saat ini infonya belum diperiksa. Ya, maka saya meminta ya, atas nama advokat jangan sampai kami ini profesi advokat tercoreng hanya gara-gara ya dia tidak berani menghadapi apa yang dia perbuat. Apa yang dituduhkan terhadap dirinya gitu. Nah, Bang, sorry, postingan ente kan tulisannya inisial H. Artinya ini satu orang atau ada oknum orang lebih daripada asli? Saya bilang di situ pengacara terkenal dengan inisial H ya. Monggo teman-teman, karena saya tidak mempunyai kapasitas untuk mempublish namanya, itu tentunya biarkan itu jadi wewenang pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya. Tapi kalau orangnya siapa, lah saya bisa bilang dia cukup terkenal karena memang ya kita kenal semua lah siapa orangnya. Berarti hanya satu oknum ya, Bang? Hanya satu oknum pengacaranya yang sampai detik ini belum diperiksa. Dan saya juga meminta untuk mendapatkan keadilan bagi kita semua, masyarakat juga. Saya kepingin segera orang ini diperiksa, gitu loh. Berapa mobil, Bang? 4. Sementara infonya 4 mobil, gitu. Dan yang ditahan oleh Polda sekarang berarti orang yang memasukkan atau yang ikut Tersangkanya baru ada 5, ya, tapi belum termasuk si pengacara tersebut, oknum pengacara tersebut. ini belum ada ya? Ya, saya juga mengapresiasi pihak dari
wakil ya MKD atau DPR RI itu sudah menyampaikan bahwa mereka meminta pihak Polri, Polda Metro Jaya khususnya mengusut tuntas siapa saja yang terlibat. Artinya tidak ada pengecualian di sini. Ya, yang membuat, yang menerima, yang menggunakan atau apapun itu, jelas bahasanya dari Pak Habibur Rahman menyatakan diusut tuntas sampai semua pelakunya terungkap. Gitu loh. Ya, jadi saya hanya tambahkan saja bahwa menggunakan plat-plat khusus ya, baik dari institusi, ya baik kepolisian, institusi TNI ataupun DPR atau institusi lainnya, ini kan banyak sekali orang sipil yang sebenarnya tidak punya hak untuk mendapatkan nomor khusus tersebut, tapi banyak juga yang menyalahgunakan. Sehingga kalau bisa penertibannya bukan hanya plat nomor DPR, tapi plat nomor yang lain juga gitu loh. Karena ini kan banyak orang mau pansos, banyak orang juga menggunakan itu untuk kepentingan pribadinya itu loh, bahwa seolah-olah dilihat bahwa oh ini orang memang memiliki pribadi yang mungkin seorang pejabat, tetapi ternyata setelah dicek banyak sekali kejadian dan kita bisa lihat di televisi, banyak orang menggunakan plat-plat khusus tersebut dan mereka bukan pejabat, mereka bukan bekerja di instansi tersebut, tapi warga sipil itu loh. Nah ini harus ditertibkan. Menurut saya ini edukasi yang baik kepada masyarakat supaya jangan sampai menggunakan plat-plat yang bukan haknya, apalagi memalsukan. Karena pasal 263 jelas Pak, ancaman hukuman pun di atas 5 tahun. Sehingga kalau menurut saya kepada kepolisian, kepada pemerintah untuk supaya jangan sekali-sekali memberikan plat khusus dari pemerintah kepada warga sipil yang tidak punya hak untuk mendapatkan nomor tersebut. Supaya semua equality before the law, semuanya bersama kedudukan. Jangan sampai orang menggunakan plat tersebut untuk kepentingannya atau untuk private-nya dia itu loh. Nah ini yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Makanya kami dari tim advokat juga menyayangkan ya kalau sampai ada advokat yang memang menggunakan plat yang sebenarnya bukan dia sebagai seorang anggota DPR. Dan kita juga minta kepada masyarakat juga supaya memantau kepada orang-orang sipil yang menggunakan plat-plat khusus yang sebenarnya bukan hak mereka untuk menggunakan, karena plat itu terdaftar itu loh. Dan udah pasti akan terdata di kepolisian, data di lembaga atau instansi terkait, supaya jangan sampai disalahgunakan. Nah ini orang bukan pejabat tapi kok menggunakan plat nomor yang institusi itulah, ini kan tidak dibenarkan. Ini edukasi aja kepada masyarakat. Mari kita sama-sama, kalau memang dia bukan pejabat atau bekerja di instansi tersebut, ya tidak usah gunakan lah. Pakai plat biasa saja, kan kita sudah ada sebagai warga sipil. Kecuali memang orang yang punya hak dan mendapat nomor khusus, itu mungkin karena diberikan secara legal ya. Tapi kalau digunakan tapi tidak legal, artinya sudah masuk ke pasal pemalsuan. Itu aja. Sepengetahuan kalian, ketika seorang anggota dewan menggunakan plat tersebut, kelebihannya apa sih di jalan? Apakah sama aja tuh seperti apa? Nah kalau menurut saya sebenarnya ini mungkin ratingnya mungkin mau pansos ya, bahwa saya menggunakan, seolah-olah kan masyarakat ini kan tidak semua paham ini DPR benaran atau tidak gitu loh. Jadi ini kan sudah ada kebohongan publik, ada juga pasal 263 pemalsuan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya tidak usah lah. Kalau memang sipil, orang biasa ya gunakan plat biasa yang sudah disiapkan oleh negara. Jangan kita gunakan plat yang bukan hak kita dan itu nomor khusus yang sudah didata bahwa ini adalah pejabat-pejabat tertentu yang menggunakannya atau instansi-instansi tertentu itu loh. Ya. Saya cuma mau menambahkan ini ya, kalau kita memang ya ingin bisa lalu lalang mungkin dalam keseharian untuk menghindari genap ganjil. Ya kan ini oknum pengacaranya yang terkenal ini kan orang kaya gitu loh. Kenapa nggak pakai aja mobil ganti-ganti? Kayak saya ngomong sama istri saya, kenapa mobil saya mesti 2, mobil pribadi saya untuk bekerja? Karena saya punya plat nomor 2, genap dan ganjil gitu loh. Jadi makanya saya sayangkan ada oknum pengacara terkenal dan kaya raya ini ya, kok bisa menggunakan plat-plat DPR RI itu untuk apa gitu loh. Kalau untuk menggunakan bisa lolos dari genap ganjil, kan mobilnya banyak. Yang saya tahu nih ya, bisa dilihat juga di Google, mobilnya si oknum pengacara ini ada Ferrari, ada Lamborghini, ada Rolls Royce. Artinya ya dipasangin aja udah plat
genap ganjil ya kan. Hari ini ganjil pakai yang platnya ganjil. Besok genap pakailah yang genap. Saya juga begitu kok. Gitu loh. Nah, makanya kami menduga ini bukan masalah untuk menghindari genap ganjil, tapi ini ada sesuatu. Apakah dia pengen, kemarin infonya dia nyalek ya. Tapi saya nggak tahu dia masuk DPR RI apa enggak. Tapi apakah dia kepingin terlihat hebat di hadapan banyak orang bahwa saya nih anggota DPR, mobil saya platnya DPR, ada KTA DPR atau bagaimana gitu. Nah ini yang saya minta oknum pengacara tersebut mengklarifikasi, ya. Udah deh, kita pengacara muncul, klarifikasi, nggak usah umpet-umpetan, ya. Mau diperiksa bilang lagi di luar negeri, nggak usah begitu. Pengacara itu hadapi segala persoalan. Bagaimana mau membela ya klien kalau Anda sendiri terkena masalah ngumpet gitu loh. Muncul dong. Lakukan klarifikasi. Ya, betul itu saya. Ya, saya memang menggunakan. Iya, saya gini. Muncul gitu loh. Jangan terkesan ini ya. Saya kemarin tanya juga sama pihak Polda Metro Jaya, sudah diperiksa nggak orang ini, si oknum pengacara? Katanya sedang di luar negeri. Jadi mungkin saja nih pengacara nonton atau keluarganya cepat pulang, klarifikasi, dah itu aja, nggak usah ngumpet, ya. Karena Anda itu bukan anggota DPR RI, Anda itu melekat profesinya advokat. Artinya kami semua di sini juga ikut malu, gitu loh. Kalau memang apa yang didugakan, apa yang disangkakan itu dan memang pada faktanya seperti itu. Kapan terakhir Kapolda dapat informasi dia tidak hadir? Kemarin kebetulan saya ke Polda, saya menanyakan gitu kan, apa sudah diperiksa, infonya masih di luar negeri. Tapi saya tahu orangnya ada di sini kok, ada di Jakarta. Ada informasi untuk pemanggilan selanjutnya nggak sih kemarin dari pihak Polda? Oh, saya nggak tahu, itu mungkin bisa tanya langsung ke pihak Polda Metro Jaya, penyidik ya di Jatanras. Gitu. Terakhir harapannya Bang terkait dengan Ya, yang pasti harapan saya ya kepada seluruh pengacara khususnya, sudah kalau mau lolos dari genap ganjil, ya punya mobil 2 atau naik transportasi umum, beres kan? Nggak perlulah pakai gagah-gagahan, pakai plat nopol DPR RI. Itu peruntukannya memang anggota dewan kita loh yang terhormat. Jadi tolong peristiwa ini jangan dicontoh.